Pernah nggak sih kamu merasa kok susah banget ya menyerap ilmu baru? Kayak ada yang ngeblok gitu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang dalam banget, yaitu gimana kondisi batin kita itu ternyata sangat nentuin kemampuan kita buat belajar. Oke, langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Di mana sih sebetulnya ilmu sejati itu disimpan? Di otak? Dalam buku-buku tebal? Atau jangan-jangan ada tempat yang lebih fundamental dari semua itu? Nah, jawabannya, dan ini menarik banget nih, menurut sumber yang kita bahas, wadah ilmu sejati itu ada di dalam hati. Yap, hati. Bukan cuma organ buat pompa darah ya, tapi sebagai pusat spiritual kita. Hati inilah wadah yang sesungguhnya. Semakin bersih hati itu, semakin gampang dia menyerap ilmu. Sekarang, coba deh bayangin. Analoginya keren banget. Ilmu itu ibarat permata yang super berharga, berkilauan, indah banget. Nah, kamu pasti nggak akan nyimpen permata kayak gitu di wadah yang kotor dan berlumpur kan? Begitu juga dengan ilmu. Dia itu suci, jadi dia menuntut tempat yang suci juga. Dan di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, kalau hati kita bersih, dia tuh kayak spons yang siap menyerap permata ilmu itu. Tapi di sisi lain, kalau hati kita kotor, ilmu itu mental. Jadi intinya gini, tingkat kebersihan hati kita itu berbanding lurus sama kemampuannya buat nampung ilmu. Oke, kalau gitu apa dong yang sebenarnya bikin wadah ini jadi kotor? Yuk, kita lanjut buat kenalan sama dua polutan utama yang bisa menodai hati kita. Nah, sumber kita ngebaginya jadi dua. Yang pertama itu syubhat. Gampangnya, ini tuh kayak kabut keraguan atau kebingungan yang bikin kita jadi nggak jelas melihat kebenaran. Yang kedua, syahwat. Ini soal hawa nafsu liar atau keinginan-keinginan terlarang yang bisa merusak niat baik kita. Jadi, membersihkan hati itu ya perjuangannya melawan dua hal ini. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal proses di dalam diri kita. Sekarang, ayo kita coba zoom out dan lihat dari sudut pandang yang jauh lebih tinggi. Apa sih yang sebetulnya penting di mata Sang Pencipta? Wih, ini kontrasnya tajam banget kan? Kita, manusia, sering banget kejebak sama chasing-nya aja. Penampilan fisik, seberapa banyak hartanya. Tapi cara pandang Allah itu beda total. Dia melihat menembus semua itu, langsung ke intinya, yaitu kondisi hati dan kualitas amal perbuatan kita. Dan poin ini dipertegas lagi dalam sebuah hadis yang luar biasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi dia melihat kepada hati dan amalmu. Ini benar-benar jadi jangkar dari seluruh obrolan kita, yang menegaskan kalau yang paling utama itu ya kesucian hati dan kebaikan perbuatan. Oke, sebagai penutup bahasan kita, ada satu analogi terakhir. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa banget buat kita jadiin bahan renungan pribadi. Coba deh pikirin ini. Kita semua pasti malu kan kalau ada orang lain yang lihat baju kita kotor atau kena noda. Itu reaksi yang wajar banget, kita mau kelihatan baik di depan orang lain. Nah, sekarang pertanyaan puncaknya. Kalau sama kotoran di baju yang dilihat manusia aja kita malu, seharusnya kita nggak jauh lebih malu lagi saat Tuhan yang Maha Melihat menyaksikan langsung isi hati kita, yang mungkin penuh dengan kebencian, keburukan, dan dosa. Sebuah pertanyaan yang bagus banget buat kita renungkan dalam perjalanan menyucikan wadah ilmu kita masing-masing.